Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alicia Aulia Ramadhani, NPM 23144800035 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan bagaimana cara membuat teks prosedur? Baik, sepertinya ada beberapa yang belum paham mengenai teks prosedur. Mari simak baik-baik penjelasan mengenai teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Menurut Minarni Tri Astuti dijelaskan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi arahan atau langkah-langkah yang memberikan instruksi untuk melakukan atau menjelaskan sesuatu hal. Tujuan dari penyusunan teks ini yaitu untuk memberikan petunjuk kepada seseorang tentang cara membuat suatu produk dan memberikan arahan untuk melakukan suatu kegiatan dan memberikan petunjuk kepada seseorang tentang cara menggunakan benda atau barang tertentu. Ciri-ciri teks prosedur itu, dalam penulisan teks prosedur terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tulisan tersebut dapat dikatakan sebagai prosedur teks. Berikut ciri-ciri prosedur teks. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan urutan seperti pertama, kemudian yang kedua, selanjutnya, dan misalnya. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Struktur teks prosedur secara umum. Struktur teks prosedur terdiri dari 5 bagian, yakni yang pertama judul, yang kedua, jadi judul itu pada teks prosedur diartikan sebagai aktivitas atau program yang akan dilakukan. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan ini hasil akhir yang ingin dicapai. Sang pembuat teks prosedur mencantumkan tujuan prosedur teks bersifat tidak wajib, namun akan lebih baik jika memberikan tujuan di bagian judul. Yang ketiga ada alat dan bahan. Alat dan bahan ini diperlukan dalam suatu kegiatan. Alat dan bahan sifatnya boleh ada dan boleh tidak. Yang keempat ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini merupakan bagian utama dalam teks prosedur. Maka dari itu penulisannya harus tepat dan berurutan. Langkah-langkah meliputi cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan awal. Yang kelima ada penutup. Penutup ini berisi kesimpulan atau rekomendasi, imbauan, dan apresiasi terhadap hal yang sudah berhasil dilakukan. Penutup bersifat ada namun tidak boleh ada. Cara membuat teks prosedur, berikut langkah-langkah apabila akan membuat teks prosedur. Yang pertama, harus menentukan topik terlebih dahulu, karena topik ini adalah langkah awal dalam pembuatan teks prosedur. Jadi, teman-teman bisa memilih topik yang menarik seperti hobi atau sesuai dengan keadaan yang teman-teman alami pada saat ini. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Teman-teman bisa mencari informasi tersebut dari internet, buku, jurnal, majalah, atau media sosial. Informasi ini dikumpulkan, setelah itu diangkat menjadi topik. Yang ketiga, membuat kerangka. Membuat kerangka berarti teman-teman harus menulis garis besar langkah-langkah yang harus dilakukan pada topik yang diangkat. Yang keempat, menyusun teks prosedur. Setelah membuat kerangka, teman-teman harus menyusun semuanya secara berurutan sesuai dengan struktur teks prosedur. Seperti tadi penjelasan terkait dengan teks prosedur.
Jadi saat ini saya akan memberikan tugas kepada teman-teman untuk menuliskan teks prosedur dengan tema bebas. Jangan lupa besok hari Kamis dikumpulkan. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.